Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ghibah merupakan salah satu penyakit lisan yang sangat-sangat berbahaya, yang hampir-hampir jarang orang bisa terselamatkan darinya. Bahkan terkadang orang terjerumus ke dalam dosa ghibah tanpa dia sadari. Bahkan sampai ada yang menikmatinya. Na'udzubillah. Ketika berkumpul dengan kawan-kawannya, ya seringkali diisi pembicaraannya dengan ghibah. Menggibah, ya, menggunjing tetangganya, ya menggunjing pemerintahannya, ya bahkan terkadang menggibah ustadznya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian, apa definisi ghibah menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil ghibah?" Yang artinya, tahukah kalian apa ghibah itu? Maka kemudian para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzikruka akhaka fima yakrah wa huwa ghaibun ank." Ghibah itu adalah ketika engkau menyebut, ya, ketika engkau membicarakan kawanmu pada hal-hal yang dia tidak senangi dan dia tidak sedang berada di sisimu. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia definisi ghibah. Itu ketika kita menyebutkan aib, menyebutkan cacat kekurangan saudara kita, baik kita misal menyebutkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh saudara kita, kita menyebutkan kekurangan fisik saudara kita, ya kita menyebutkan tentang kekurangan saudara kita dalam status sosialnya, bisa dikatakan miskin dan seterusnya. Maka ini semua masuk dalam kategori ghibah. Lantas kemudian bagaimana kalau apa yang kita sebutkan tentang saudara kita benar adanya? Maka justru itulah dia hakikat dari ghibah itu sendiri. Ketika kita menyebutkan tentang saudara kita yang memang itu ada pada dia dan dia membenci untuk disebutkan tentang hal tersebut, ya, maka kalau seseorang kemudian dia menyebutkan tentang kekurangan, tentang keburukan saudaranya dan itu tidak ada pada saudaranya, justru di sini dosanya dua. Dosa menggibahi, menjelek-jelekkan saudaranya. Kemudian yang kedua adalah dosa berbohong atas nama saudaranya. Ini lebih parah lagi. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian bagaimana pandangan Islam tentang ghibah ini? Maka dalam syariat kita, ghibah itu dianggap sesuatu yang sangat tercela dan sangat buruk. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitah." Dan janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian itu senang untuk memakan bangkai saudaranya? Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ghibah itu seperti seseorang memakan, ya, bangkai saudaranya sendiri. Tentunya ini sesuatu yang menjijikkan. Itulah gambaran dari buruknya, tercelanya yang namanya ghibah tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu itu pernah melewati bangkai kambing. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi la an ya'kula ahadukum min lahmi hadza hatta yamla'a batnahu khairul lahu min an ya'kula min lahmi akhi." Yang artinya, sungguh apabila salah seorang dari kalian memakan daging bangkai ini, itu lebih baik daripada dia
memakan daging saudaranya sendiri dengan cara dia menggibah, menggunjing saudaranya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan ketika ada salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kekurangan fisik yang ada pada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bihal bahru lamazajat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau telah mengucapkan satu ucapan, itu ucapan gibahnya tadi. Sungguh engkau telah mengucapkan satu ucapan yang apabila ucapanmu ini dicampur dengan lautan, niscaya itu akan merusak lautan itu sendiri. Na'udzubillah. Menunjukkan kepada kita begitu dahsyatnya dosa gibah, dosa menggunjing saudara kita. Kemudian kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya gibah ini termasuk dari dosa besar. Karena di sana terdapat ancaman-ancaman yang begitu dahsyat dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pelaku gibah. Karena kita sama-sama ketahui definisi dosa besar itu adalah ketika ada hukum hadnya di dunia, kemudian ada ancamannya secara khusus di akhirat dan bisa mengakibatkan pelakunya dilaknat, maka itu adalah dosa besar. Nah, gibah ini termasuk dosa yang memiliki ancaman khusus di akhirat. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ketika beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang sedang disiksa. Maka di antara orang-orang yang sedang disiksa yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sedang mencabik-cabik wajahnya sendiri. Jadi dijadikan kukunya panjang, kemudian dengan kukunya itu dia mencabik-cabik wajahnya sendiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa dosa orang ini? Kok seperti ini? Siksaan yang ditimpakan kepada dia. Maka dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, humul ladzina yaghtabuna an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang dahulu suka menggibahi, menggunjing saudaranya dan merusak kehormatan saudaranya. Na'udzubillah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslimi bighairi haqqin. Sesungguhnya termasuk riba yang paling riba. Kita tahu riba adalah dosa besar. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, sungguhnya termasuk perbuatan riba yang paling riba itu adalah ketika seseorang merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Merusak kehormatan saudaranya sama muslim, salah satu bentuknya adalah dengan dia menggibahi, dengan dia menggunjing saudaranya. Maka kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wajib bagi kita untuk menjauhi dosa gibah ini, karena ini adalah dosa besar yang bisa menjerumuskan kita pada api neraka. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.